Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu topik penting dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu hak asasi manusia atau sering disebut dalam istilah HAM. Nah, apa sebenarnya pengertian dari HAM itu? Mengapa penting untuk ditegakkan dan bagaimana pelaksanaan di Indonesia? Nah, mari simak penjelasan dari saya. Nah, di latar belakang ini itu menjelaskan tentang hak asasi manusia atau disebut dengan HAM. Ini itu merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir, tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan kebangsaan. Nah, HAM adalah anugerah Tuhan yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Karena itu, hak-hak ini wajib dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara serta seluruh lapisan masyarakat. Nah, sebagai negara yang berdaulat dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa disebut dengan PBB, Indonesia ini memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM atau disebut dengan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di tahun 1948, serta bagaimana instrumen nasional lainnya yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Nah, penghormatan terhadap HAM ini itu menjadi landasan penting dalam mewujudkan kehidupan yang adil, damai, dan beradab. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan kesadaran terhadap pentingnya hak asasi manusia itu penting atau perlu terus ditanamkan dalam masyarakat, sebagaimana dari pembangunan bangsa yang demokratis dan berkeadilan. Adapun masalah-masalah utama yang dibahas dalam HAM ini itu berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia atau disebut dengan HAM. Nah, di berbagai bidang kehidupan. Nah, masalah itu fokus pada utama yang terletak pada hal-hal atau hak-hak ekonomi, sosial, budaya yang merupakan bagian dari HAM di generasi kedua. Nah, dalam konteks ini itu penting untuk mengkaji sejauh mana negara dan lembaga-lembaga itu terikat menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak untuk seluruh masyarakat. Nah, selain itu juga pembahasan ini juga mencakup perkembangan hak asasi manusia dari waktu ke waktu yang dikelompokkan dalam ketiga generasi. Nah, generasi pertama itu menekankan pada hak sipil dan politik seperti kebebasan berpendapat dan hak atas perlindungan hukum. Nah, kalau generasi kedua itu fokus pada hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak atas pekerjaan dan jaminan sosial. Sedangkan untuk generasi ketiga itu meliputi hak kolektif seperti hak atas pembangunan, perdamaian, dan lingkungan hidup yang bersih. Nah, permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan HAM ini itu seringkali dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, dan suatu negara. Dan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan hak-haknya secara adil, sehingga perlu untuk upaya nyata dari pihak termasuk pemerintah dan lembaga hukum. Pengertian hak asasi manusia atau HAM. Nah, hak asasi manusia ini adalah seperangkat hak dasar yang secara kodrati melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hak-hak ini juga itu bersifat universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dialihkan atau non-transferable, dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara, hukum, dan masyarakat. Nah, HAM ini itu bukanlah pemberian dari pemerintah atau lembaga manapun, melainkan itu melekat pada manusia sebagai manusia. Nah, HAM ini tuh juga mencakup sebagai aspek kehidupan manusia seperti hak untuk hidup,
hak atas kebebasan beragama, dan hak atas kebebasan berpikir serta berpendapat, hak atas pendidikan juga, dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Semua hak ini itu berlaku tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal-usul, kebangsaan, serta status sosial maupun kondisi ekonomi. Dalam konteks ini itu semua orang baik dari pria maupun dari wanita, maupun kaya, miskin, tua, muda, atau warga negara manapun, orang asing, itu memiliki derajat yang sama. Sama itu artinya itu meskipun dalam kenyataan HAM ini bisa saja dilanggar, namun keberadaan hak tersebut itu bisa dihapuskan. Artinya ketika HAM dilanggar, korban tetap berhak mendapatkan keadilan dan pemulihan dari negara atau lembaga yang berwenang. Nah, HAM juga itu menjadi landasan penting dalam menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan demokratis. Pengakuan dan penghormatan HAM menunjukkan sejauh mana suatu negara atau masyarakat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Negara yang demokratis wajib menjamin pelaksanaan HAM melalui peraturan perundang-undangan, lembaga perlindungan HAM, serta sistem peradilan yang adil dan transparan. Secara internasional itu konsep HAM diatur dalam berbagai dokumen penting seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, disebut dengan UDHR, di tahun 1948 yang menjadi tonggak awal pengakuan HAM secara global. Nah, ada juga Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik seperti ICCPR dan Konvensi Internasional tentang Ekonomi Sosial dan Budaya. Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau disebut dengan ICESR. Dan sementara itu di Indonesia itu perlindungan HAM itu diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 28A sampai dengan 28J serta Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 itu tentang hak asasi manusia. Di kesimpulan ini tuh tentang pengertian HAM itu, hak asasi manusia itu merupakan hak yang fundamental bagi kehidupan manusia yang adil dan bermartabat. HAM ini juga harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh semua pihak tanpa terkecuali. Pelanggaran terhadap HAM bukan hanya bentuk ketidakadilan, tetapi juga ancaman terhadap kehidupan yang damai dan beradab. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami dan menghargai perjuangan atau memperjuangkan HAM. Sejarah perkembangan hak asasi manusia atau HAM. Nah, konsep awalnya itu HAM di dunia kuno. Meskipun istilah hak asasi manusia itu baru dikenal secara luas di abad modern, nilai-nilai yang menjadi dasar HAM itu sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, peradaban-peradaban kuno seperti Mesir, Babilonia, Cina, dan India ini telah mengenal konsep keadilan, hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu bagi rakyatnya, meskipun belum ada bentuk yang sistematis dan menyeluruh. Contohnya itu di Babilonia sekitar tahun 1750 Masehi itu Raja Hammurabi mengeluarkan kode Hammurabi, yaitu hukum tertulis perdana atau hukum tertulis pertama yang dikenal dalam sejarah. Adapun ajaran keagamaan dan HAM dalam tradisi agama-agama besar itu terutama Islam, konsep HAM itu bahkan muncul jauh sebelum dokumen resmi HAM Barat. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW terdapat prinsip-prinsip tentang keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap sesama manusia. Ini tuh misalnya Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi sudah mengatur hak dan kewajiban masyarakat Madinah, baik muslim maupun non-muslim, itu secara adil dan damai. Nah, konsep ini juga itu serupa pernah ditemukan dalam ajaran Kristen, Yahudi, Hindu, dan Buddha yang menekankan nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, dan saling menghargai antara umat manusia.
Nah, adapun itu perkembangan di dunia barat atau disebut dengan Magna Carta di tahun 1215. Nah, menurut pakar HAM dari barat itu sejarah formal HAM itu dimulai pada tahun 1215 tahun di Inggris dengan dikeluarkannya itu Magna Carta oleh Raja John. Dokumen ini itu merupakan perjanjian antara raja dan para bangsawan yang memuat prinsip penting bahwa kekuasaan raja harus dibatasi oleh hukum dan bahwa rakyat memiliki hak-hak yang tidak bisa diambil secara sewenang-wenang. Nah, salah satu pasalnya itu menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa dipenjara tanpa proses hukum yang adil. Ini itu menjadi dasar penting bagi perkembangan hukum dan hak sipil di kemudian hari. Nah, adapun masa pencerahan dan revolusi. Nah, pada memasuki abad ke-17 dan ke-18, pemikiran tentang HAM mulai berkembang pesat di Eropa berkat para filsuf pencerahan seperti John Locke dan Voltaire. Mereka itu menekankan bahwa setiap individu itu memiliki hak-hak alamiah seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang tidak boleh dilanggar oleh negara. Nah, pemikiran itu mempengaruhi lahirnya renovasi di Amerika pada tahun 1776 dan revolusi Prancis itu pada tahun 1789 yang masing-masing menghasilkan dokumen penting seperti Declaration of Independence dan Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. Kedua dokumen ini tuh menyatakan bahwa semua manusia itu diciptakan setara dan berhak atas kebebasan, serta di abad ke-20 itu adalah peran dunia dan reaksi global. Nah, pada abad ke-20 itu terutama setelah perang dunia kedua, dunia menyaksikan pelanggaran HAM dalam skala besar seperti genosida terhadap kaum Yahudi dan rezim Nazi Jerman. Nah, tragedi ini itu memicu kesadaran global bahwa HAM harus diatur secara universal dan dijamin oleh lembaga nasional. Nah, sebagai respon atas kejahatan kemanusiaan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang didirikan pada tahun 1945 itu segera merancang sebuah deklarasi universal tentang hak manusia. Nah, adapun Deklarasi Universal Hak Manusia itu atau disebut dengan UDHR di tahun 1948. Pada tanggal 10 Desember pada tahun 1948, Majelis Umum atau disebut dengan PBB itu secara resmi mengesahkan Universal Declaration of Human Rights atau UDHR atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, dokumen ini terdiri dari 30 pasal yang menetapkan berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dijamin setiap individu itu di seluruh dunia tanpa diskriminasi. Nah, deklarasi ini itu tidak bersifat mengikat secara hukum, tetapi menjadi dasar moral dan prinsip global yang sangat berpengaruh terhadap berbagai perjanjian internasional. Nah, konstitusi negara-negara dan kebijakan HAM atau hak asasi manusia itu di berbagai belahan dunia. Setelah Deklarasi Universal HAM itu disahkan pada tahun 1948, dunia terus berusaha memperkuat perlindungan terhadap hak-hak manusia. Karena itu, dibuatlah berbagai perjanjian internasional yang lebih khusus dan mengikat secara hukum. Nah, contohnya itu yang isinya tentang hak politik dan kebebasan sipil seperti hak memilih, kebebasan berbicara, dan perlindungan dari penyiksaan. Adapun isinya tentang hak ekonomi dan sosial seperti hak untuk bekerja, mendapatkan pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Nah, selain itu, sekarang juga mulai muncul isu-isu HAM yang baru seperti hak atas lingkungan yang hidup bersih, hak kelompok minoritas seperti misalnya suku, agama, dan penyandang disabilitas, dan hak digital seperti privasi internet dan akses informasi. Nah, adapun prinsip-prinsip hak asasi manusia atau HAM. Prinsip-prinsip HAM adalah pedoman dasar yang mengatur bagaimana hak asasi manusia itu harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh semua pihak, baik dari
negara, masyarakat, maupun individu. Prinsip-prinsip ini itu menjadi landasan dalam penegakan HAM di seluruh dunia agar setiap orang itu mendapatkan perlakuan yang adil, manusiawi, dan bermartabat. Berikut saya akan menjelaskan prinsip-prinsipnya. Yang pertama itu universalitas. Prinsip ini itu menyatakan bahwa HAM itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, status sosial, kewarganegaraan, atau latar belakang lainnya. Artinya, setiap individu itu memiliki hak dasar karena mereka adalah manusia. Nah, yang kedua itu tak terbagi. Semua hak asasi manusia itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Baik hak sipil dan politik seperti hak hidup dan kebebasan berpendapat, maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas pendidikan dan kesehatan. Semuanya sama pentingnya. Nah, pelanggaran terhadap satu hak bisa mempengaruhi hak lainnya. Nah, adapun saling bergantung dan terikat. Hak asasi manusia ini itu saling bergantung satu sama lain. Artinya, hak satu individu bisa berkaitan erat dengan hak individu lainnya. Misalnya, itu seorang yang kehilangan akses pendidikan mungkin juga kehilangan peluang kerja dan kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, perlindungan HAM harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Kesetaraan dan non-diskriminasi. Nah, semua orang itu berhak diperlakukan secara setara dan adil tanpa diskriminasi apapun. Tidak boleh ada perlakuan berbeda berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul, kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. Ini itu penting untuk menjamin keadilan sosial dan penghormatan terhadap keberagamaan. Adapun tanggung jawab negara, di mana negara ini memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, seperti menghormati. Berarti negara tidak boleh mencampuri atau melanggar hak-hak warganya. Nah, melindungi. Nah, berarti negara itu harus mencegah pelanggaran HAM oleh pihak ketiga seperti perusahaan atau individu lainnya. Memenuhi berarti negara itu harus mengambil langkah aktif. Nah, seperti itu membuat kebijakan, menyediakan layanan publik, dan menjamin akses terhadap keadilan agar setiap orang itu bisa menikmati hak-haknya tersebut. Nah, adapun prinsip-prinsip ini itu menjadi dasar penting dalam berbagai perjanjian dan deklarasi internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau HAM, serta dijadikan acuan dalam konstitusi dan hukum nasional berbagai negara termasuk Indonesia. Pelaksanaan HAM di Indonesia. Pelaksanaan hak asasi manusia ini itu mengalami perkembangan di waktu ke waktu, terutama sejak reformasi tahun 1998. Indonesia itu telah memiliki dasar hukum dan lembaga yang mendukung perlindungan serta penegakan HAM. Nah, beberapa dasar hukum yang penting adalah Undang-Undang di nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang di nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Undang-undang ini itu memberikan landasan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjamin hak-hak dasar warga negara. Selain itu, Indonesia juga memiliki lembaga independen bernama Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berperan dalam melakukan pengawasan, investigasi, dan penyuluhan mengenai pelanggaran HAM. Komnas HAM ini memiliki kewenangan untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Nah, namun demikian itu pelaksanaan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak rintangan atau masih banyak tantangan serius. Berbagai pelanggaran HAM Barat seperti tragedi Trisakti di tahun 1998, peristiwa 1965 sampai 1966 itu, serta kasus kekerasan di Papua.
masih banyak luka sejarah yang belum sepenuhnya diselesaikan atau terselesaikan. Banyak dari kasus tersebut itu belum diadili secara tuntas atau masih terhambat ke adanya proses hukum. Nah, tantangan utama dalam pelaksanaan HAM ini itu di Indonesia itu meliputi beberapa aspek. Di antaranya, yang pertama itu lemahnya penegakan hukum. Seperti aparat penegak hukum itu terkadang tidak menindaklanjuti pelanggaran HAM secara tegas dan transparan. Adanya rendahnya kesadaran masyarakat terhadap HAM. Nah, masih banyak warga yang belum memahami hak-haknya atau enggan melapor ketika mengalami pelanggaran. Dan kurangnya koordinasi antara lembaga, di mana lembaga-lembaga yang seharusnya bekerja sama dalam penanganan HAM ini itu terkadang berjalan sendiri-sendiri atau tidak sinergis. Intervensi politik, penanganan beberapa kasus HAM itu terkadang terhambat karena adanya kepentingan politik atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Nah, oleh karena itu pemerintah itu Indonesia itu memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi. Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia itu Hari Buruh Internasional di tahun 2025. Nah, pada peringatan Hari Buruh Internasional di tahun 2025 ini terjadi sejumlah insiden yang diduga sebagai pelanggaran hak asasi manusia di berbagai kota di Indonesia. Aksi damai yang dilakukan oleh buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil lainnya untuk menyuarakan hak pekerja justru dihadapkan dengan tindakan represif dari aparat keamanan. Salah satu kasus yang paling menonjol terjadi di Jakarta, di mana aparat kepolisian itu bertindak keras terhadap massa aksi. Tindakan represi tersebut itu mencakup penggeledahan tanpa dasar hukum yang jelas terhadap mahasiswa dan peserta aksi lainnya, serta adanya tuduhan sepihak yang diarahkan kepada mereka sebagai dalih untuk melakukan penangkapan atau intimidasi. Lebih lanjut, itu pembubaran aksi dilakukan dengan menggunakan cara-cara kekerasan seperti mereka menyemprotkan meriam air, menembakkan gas air mata, dan melakukan pemukulan terhadap demonstran. Pada aksi tersebut itu masih berlangsung secara damai dan belum menimbulkan kerusuhan. Tindakan semacam ini tuh menyalahi prinsip non-kekerasan dalam penanganan demonstrasi yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia maupun standar hak asasi manusia internasional, seperti yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Nah, insiden ini tuh memperlihatkan adanya ketimpangan dalam penerapan hukum secara kegagalan negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negaranya, khususnya dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Kejadian ini itu mendapatkan sorotan dari berbagai lembaga HAM, baik nasional maupun internasional. Baik, di kesimpulan ini itu perlindungan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat di Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan dan pemulihan bagi para korban. Negara melalui berbagai instrumen hukum nasional telah menetapkan ketentuan perlindungan ini. Salah satunya itu tertuang dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nah, dalam undang-undang tersebut itu dijelaskan bahwa korban pelanggaran HAM berat berhak mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari berbagai bentuk ancaman, intimidasi, teror, dan kekerasan baik dari perilaku langsung maupun dari pihak lain yang berpotensi menimbulkan trauma atau bahaya lanjutan. Nah, perlindungan ini tuh tidak hanya mencakup keselamatan jiwa, tetapi juga meliputi rasa aman, ketenangan psikologis, serta hak untuk tidak diintimidasi secara proses hukum berlangsung. Nah, perlindungan ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Artinya, korban tidak perlu membayar atau menanggung biaya perlindungan karena sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan bantuan secara langsung. Hal ini tuh untuk menunjukkan bahwa dalam kasus pelanggaran HAM berat, negara hadir sebagai perlindungan bukan hanya penegak hukum. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat dan mekanisme yang jelas. Nah, sebagai bagian dari komitmen Indonesia itu terhadap
penghormatan HAM secara menyeluruh. Baik, dari video kali ini cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah teman-teman.